Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tia Novita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang imunisasi. Latar belakang, imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan kematian pada bayi dengan memberikan vaksin. Dengan imunisasi, seseorang menjadi kebal terhadap penyakit, khususnya penyakit infeksi. Dengan demikian, angka terjadinya penyakit infeksi akan menurun, kecacatan serta kematian yang ditimbulkannya akan berkurang. Vaksin yang pertama kali dibuat adalah vaksin cacar. Pada tahun 1778 oleh Edward Jenner berhasil mengembangkan vaksin cacar dari virus cacar sapi atau cowpox. Sebelum ditemukannya vaksin cacar, penyakit ini sangat ditakuti masyarakat karena sangat mematikan. Bahkan penyakit ini sempat menyebar ke seluruh dunia dan menelan banyak jiwa. Namun saat ini terjadinya penyakit cacar jarang ditemukan karena WHO telah berhasil memberantasnya melalui program imunisasi. Tidak hanya cacar, angka terjadinya penyakit-penyakit infeksi lain juga menurun dengan ditemukannya vaksin terhadap penyakit-penyakit tersebut. Strategisnya, imunisasi sebagai alat pencegahan terjadinya imunisasi sebagai program utama suatu negara, bahkan merupakan salah satu alat pencegahan penyakit yang utama di dunia. Di Indonesia, imunisasi merupakan andalan program kesehatan. Pada tahun 1974, WHO merencanakan Expanded Program of Immunization atau IPA atau Program Pengembangan Imunisasi atau PPI dalam rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, yaitu dengan cara meningkatkan cakupan imunisasi pada anak-anak di seluruh belahan dunia. Hasil dari program API ini cukup memuaskan, di mana terjadi peningkatan angka cakupan imunisasi di dunia dari 50% menjadi 80%. Di Indonesia, PPI mulai diselenggarakan pada tahun 1977 dan berfokus pada campak, tuberkulosis, difteri, tetanus, pertusis, dan polio. Sementara imunisasi hepatitis B dimasukkan terakhir karena vaksin hepatitis B baru tersedia pada tahun 1980. Kita ke pengertian. Menurut Kemenkes RI 2013, imunisasi adalah suatu upaya untuk menyembuhkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan menurut RANU 2011, imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan pada penyakit tersebut, ia tidak merasa sakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif atau aktif. Tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tersebut pada sekelompok masyarakat atau bahkan menghilangkannya dari dunia, seperti yang kita lihat pada keberhasilan imunisasi cacar variola. Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering terjangkit. Program imunisasi mempunyai tujuan umum, yaitu menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, tercapainya target Universal Child Immunization atau UCI, tervalidasinya eliminasi tetanus maternal dan nasional, polio liar di Indonesia yang dibuktikan tidak ditemukannya virus polio liar pada tahun 2008, dan tercapainya reduksi campak. Selanjutnya, manfaat imunisasi. Menurut Florerawati dan Andini, manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi dirasakan juga oleh yang pertama untuk anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Yang kedua bagi keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan pada psikologi pengobatan bila anak sakit. Dan yang terakhir bagi negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya Universal Child Immunization atau UCI. WHO dan UNICEF menetapkan indikator cakupan imunisasi adalah 90% di tingkat nasional dan 80% di semua kabupaten.
pada tahun 1990. Indonesia telah mencapai target UCI di mana paling sedikit 80% bayi di setiap desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebelum berumur 1 tahun. Selanjutnya kita masuk ke jenis imunisasi. Imunisasi aktif adalah pemberian kuman atau racun kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Vaksin diberikan dengan cara disuntikkan atau per oral atau melalui mulut. Yang kedua, imunisasi pasif adalah pemberian antibodi kepada resipien yang dimaksudkan untuk memberikan imunitas secara langsung tanpa harus memproduksi sendiri zat aktif tersebut untuk kekebalan tubuh. Selanjutnya, sasaran imunisasi. Yang pertama, bayi usia 0-1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B. Ibu hamil dan wanita usia subur dan calon pengantin untuk mendapatkan imunisasi TT, anak sekolah dasar atau SD kelas 1 untuk mendapatkan imunisasi DPT, dan yang terakhir anak sekolah dasar atau SD kelas 2 sampai dengan sekelas 6 untuk mendapatkan imunisasi TT. Selanjutnya, imunisasi dasar lengkap. Yang pertama, imunisasi hepatitis B bayi baru lahir. Imunisasi hepatitis B adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit hepatitis B, yaitu penyakit infeksi yang dapat merusak hati. Vaksin hepatitis B diberikan sebaiknya 12 jam setelah lahir dengan syarat kondisi bayi dalam keadaan stabil, tidak ada gangguan pada paru-paru dan jantung. Yang kedua, imunisasi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG, yaitu untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Yang ketiga, ada imunisasi polio, di mana merupakan imunisasi yang bertujuan mencegah penyakit poliomyelitis dengan cara memberikan imunisasi dasar polio yang diberikan 4 kali dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Vaksin polio diberikan secara oral atau melalui mulut. Dan yang keempat, ada imunisasi campak, di mana ditujukan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Pemberian vaksin campak diberikan 1 kali pada umur 9 bulan secara subkutan, walaupun demikian dapat diberikan secara intramuskular dengan dosis sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya ada jadwal pemberian imunisasi dasar lengkap. Berikut ini jadwal pemberian atau imunisasi pada bayi di bawah 1 tahun, usia balita, anak usia SD, dan WUS. Dilihat pada tabel, waktu pemberian usia 0 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah hepatitis BU. Dan pada usia 1 bulan, jenis imunisasi yang diberikan ada BCG dan polio 1. Pada umur 2 bulan, yaitu ada DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Pada usia 3 bulan ada DPT, HB, HIB2, polio 3. Pada usia 4 bulan ada DPT, HB, HIB3, dan polio 4. Dan pada umur 9 bulan jenisnya itu yaitu campak. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Thanks for watching. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.